yang pada akhirnya Suci berhasil ditangkap oleh Pak Harun dan disekap di rumahnya. Dan di sini Suci pun mencoba meminta pertolongan kepada Kinan dan menghubungi Kinan. Namun Suci pun ketahuan oleh asistennya Pak Harun dan handphonenya langsung diambil dan disita oleh asisten Pak Harun. Lalu Suci pun belum sempat mengatakan kepada Kinan dan Jepri jika dirinya tengah disekap oleh Pak Harun. Yang pada akhirnya Kinan dan Jepri pun datang ke rumah Ibu Jihan. Jepri pun dibuat aneh dengan pintu rumah Ibu Jihan yang terbuka, namun tidak ada siapa-siapa di dalam rumahnya. Lalu di sini Jepri dan Kinan sempat curiga jika Suci mengetahui Kinan telah menyelidiki semua tentangnya dan mencari tahu siapakah dirinya. Namun Jepri pun mengatakan jika Suci tidak akan setega itu karena Aisyah yang mulai sekolah dan Ibu Jihan yang sedang sakit dan lemah tidak mungkin ataupun memungkinkan Suci membawa Aisyah dan Ibu Jihan pergi dari rumah tersebut. Lalu Jepri pun mengecek semua kamar yang berada di rumah tersebut dan Jepri pun melihat ternyata masih ada baju-baju Ibu Jihan dan Suci. Dan dengan begitu, Jepri pun berpikir tidak mungkin mereka kabur tanpa membawa barang-barang termasuk baju-baju mereka. Lalu terlihat juga kasur Ibu Jihan yang belum dirapikan dan di sini menimbulkanlah kecurigaan Kinan dan Jepri jika semuanya sedang ada yang tidak beres dan yang terjadi kepada Ibu Jihan dan keluarganya. Di rumah Pak Harun, Suci pun yang mencari-cari barang untuk dapat membuatnya kabur dari rumah Pak Harun yang pada akhirnya Suci pun menemukan sebuah korek api. Lalu di sini Suci pun membakar gorden di kamarnya yang berada di rumah Pak Harun. Dengan begitu anak buah Pak Harun pun yang berada di rumahnya mencium bau kosong dan terlihat kabut yang datang berasal dari kamar Suci. Dengan begitu, anak buah Pak Harun tersebut membuka kamar Suci dan terkejut sehingga di sini kesempatan Suci pun untuk membebaskan Bu Jihan dan Aisyah. Lalu di sini Suci pun memukul anak buah Pak Harun tersebut sehingga anak buah Pak Harun tersebut terjatuh pingsan. Dan selain itu juga terlihat Sila yang menyamar menjadi cleaning service di kantor suaminya. Lalu tiba-tiba salah satu polisi yang menyelidiki ataupun mengejarnya memergoki dan memanggilnya. Lalu di sini Sila pun dibuat sangat panik takut jika polisi tersebut mengenalinya. Namun petugas penyidik tersebut hanya bertanya apakah beberapa hari ini Sila datang ke kantor suaminya tersebut. Namun di sini Sila pun tidak bisa menjawab pertanyaan petugas karena dirinya takut jika petugas mengenalinya. Lalu tiba-tiba Rapa pun keluar dari ruangannya dan betapa kagetnya Rapa melihat istrinya sedang bertemu ataupun berhadap-hadapan dengan penyidik tersebut. Maka di sini Rapa pun berusaha untuk menyelamatkan Sila agar penyidik tersebut tidak mengenali istrinya. Lalu Rapa pun langsung menghampiri polisi dan berpura-pura jika dirinya mendapatkan telepon dari Sila. Lalu Sila pun yang mengajak ketemuan. Dengan begitu polisi pun langsung mengajak Rapa untuk segera menemui Sila agar dapat menangkapnya. Akhirnya Sila pun kali ini selamat lagi. Dan di rumah Pak Harun, Suci yang berhasil keluar dari kamar. Di sini Suci pun bergegas mencari-cari Ibu Jihan dan Aisyah untuk dapat kabur bersama. Lalu tiba-tiba Pak Harun mendengar suara teriakan kebakaran dan berusaha mengecek kebakaran tersebut. Dan betapa kagetnya Pak Harun mengapa di dalam rumahnya terjadi kebakaran. Namun anak buahnya tersebut mengatakan jika kebakaran tersebut disebabkan oleh Suci. Dan akhirnya Suci pun dapat melarikan diri dari sekapan kamar Pak Harun tersebut. Lalu Pak Harun pun panik ketika mengetahui Suci yang kabur. Namun yang selanjutnya
terlihat Sila pun pulang ke rumah ibunya. Dan di sini terlihat Sila yang ketakutan jika polisi mengetahui ataupun mengikutinya ke rumah ibunya. Dengan terburu-buru Sila pun segera masuk ke dalam rumah ibunya. Lalu di sini Sila pun meminta izin kepada orang tuanya untuk membiarkan Sila tinggal sementara waktu di rumah orang tuanya tersebut sambil menunggu Rapa selesai mengurus semua surat-surat keberangkatan Sila ke luar negeri. Namun di sini Pak Adrian pun mengatakan jika semua permasalahan tidak akan selesai dengan cara melarikan diri. Lalu Sila pun menangis dan mengatakan jika dirinya tidak ingin ditahan, apalagi dipenjara di kantor polisi, karena Tarjo yang sudah terlanjur mengatakan jika Sila lah yang bersalah. Namun di sini Pak Adrian pun memang sangat dibuat dilema jika dirinya pun tidak tega melihat putrinya di penjara. Namun dengan begitu Sila pun akan selalu dikejar-kejar dan hidupnya pun tidak akan tenang. Namun di sini Pak Adrian pun hanya bisa menangis dengan nasib putrinya sekarang. Dan yang selanjutnya terlihat Rapa pun yang mencoba mengelabui polisi tersebut. Dan setelah 2 jam polisi tersebut menunggu kedatangan Sila, namun tidak kunjung datang. Dan polisi tersebut curiga kepada Rapa jika Rapa sudah mengatakan kepada Sila jika ada penyidik yang tepat berada bersama Rapa, sehingga Sila pun tidak kunjung datang dan mungkin tidak akan datang menemui Rapa. Lalu di rumah Pak Harun, anak buah Pak Harun yang berteriak-teriak kebakaran dan terdengarlah oleh Ibu Jihan dan Aisyah. Namun inilah kesempatan bagi Ibu Jihan dan Aisyah untuk dapat keluar dari kamar yang membuat mereka pun disekap. Lalu Ibu Jihan dan Aisyah menggedor pintunya dan meminta tolong kepada anak buah Pak Harun agar dapat dikeluarkan dari kamar tersebut. Namun yang pada akhirnya asap yang masuk ke dalam kamar Ibu Jihan dan Aisyah menyebabkan Aisyah pun pingsan tak sadarkan diri karena tak kuat menghirup asap tersebut. Dan di sini Ibu Jihan pun semakin berteriak meminta pertolongan. Lalu Suci yang memang tengah mencari-cari Ibu Jihan dan Aisyah mendengar suara Ibu Jihan tersebut, yang pada akhirnya Suci dapat membebaskan Aisyah dan Ibu Jihan. Lalu di sini Suci pun membawa kabur Ibu Jihan dan Aisyah dan mencoba mengambil sebuah kunci mobil. Namun ketika Suci pun yang sudah siap mengendarai mobil, namun tiba-tiba Suci pun dihadang oleh si tua bangka pincang Pak Harun. Dan Pak Harun tersebut menghadang Suci agar tidak dapat kabur dari rumahnya. Suci pun mengancam kepada Pak Harun jika Suci akan melakukan segala cara untuk dapat menyelamatkan keluarganya, termasuk akan menabrak Pak Harun yang mencoba menghadangi Suci untuk melarikan diri. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.